Suasana pagi keluarga Korhan ketika hendak sarapan yang awalnya begitu tenang berubah menjadi menegangkan. Itu tidak lepas dari Halis B yang meminta mereka untuk menyambut tamu baru di rumah mereka. Tamu yang dimaksud adalah Nuket yang membawa serta putranya yang bernama Kaya. Nuket adalah putri dari Halis B yang selama ini tinggal di London. Halis B mengumumkan jika putrinya dan cucunya itu akan tinggal bersama mereka mulai hari ini. Konflik mulai memanas ketika Halis B mulai mengatur tempat duduk meja makan. Tempat yang selama ini ditempati Ifakat digantikan oleh Nuket, sedangkan tempat bekas Fuad dipakai oleh Kaya. Tatanan baru ini memancing reaksi keras dari Ferit. Menurutnya selama ini ia tidak pernah mengenal mereka. Tapi mengapa mereka diperlakukan khusus oleh kakeknya? Halis B akhirnya menegaskan jika mereka adalah putri dan cucunya. Jadi sudah sepantasnya mereka mendapatkan perlakuan yang sama seperti anggota keluarga yang lain. Mendengar itu Ferit ngambek hingga masuk ke dalam kamar. Seiran yang mengejarnya kemudian meminta Ferit untuk tenang jika ini hanyalah masalah biasa. Ferit tidak sepakat terlebih dengan Kaya yang menganggapnya sebagai cucu palsu. Halis B menjelaskan jika ia sendiri yang meminta Nuket dan cucunya untuk kembali ke Turki. Bukan itu saja, mulai sekarang Nuketlah yang mengatur mansion. Tidak ada yang berani menentang keinginan Halis B tersebut. Antara Ferit dan Seiran masih saja berdebat. Menurut Seiran, kedatangan anggota keluarga baru adalah hal yang biasa. Tapi bagi Ferit, menurutnya mereka memiliki motif lain. Jika memang tidak cocok, Seiran menyarankan agar mereka pindah. Ferit menjawab itu tidak masalah, tapi yang terpenting sekarang adalah menyingkirkan orang-orang itu. Kaya bertanya kepada Orhan dan Gulgun, kenapa penyambutan keluarga begitu buruk? Padahal kembalinya mereka atas permintaan dari Halis B. Asuman protes agar Kaya pindah dari tempat duduk almarhum suaminya. Dan karena Kaya menolak, Ferit marah besar. Hampir saja terjadi perkelahian, hanya saja Seiran membela Kaya. Melihat itu, Ferit semakin kesal dan meminta penjelasan dari Seiran. Di luar, Abidin diminta segera menyiapkan mobil, karena Ferit akan mengadukan ini kepada ayah mertuanya. Nuket menceritakan kepada ayahnya jika ia mengidap suatu penyakit yang tidak mungkin disembuhkan. Selama ini ia hidup tanpa kasih sayang seorang ayah. Jadi sebelum meninggal, ia berwasiat agar Kaya diperlakukan baik di keluarga ini dan dianggap sama seperti Ferit. Dan mengenai keinginan Halis B, ia akan melakukan apapun, termasuk menuruti keinginan ayahnya untuk memberi pelajaran kepada anak-anaknya yang lain. Di perjalanan, Ferit terus mengoceh jika ia menduga kedatangan Nuket dan Kaya memiliki motif jahat, sebagai contoh untuk menguasai harta dan yang lainnya. Lagi-lagi Seiran tidak sepakat dengannya. Ferit akhirnya menyuruh Seiran untuk merenungkan kejadian tadi. Halis B merasa sedih dan bersalah mendengarkan cerita dari Nuket. Ia pun berjanji akan memberikan kasih sayang sebagai seorang ayah untuk Kaya dan memberikan kedudukan yang sama seperti Ferit. Orhan didesak Ifakat dan Gulgun untuk berbuat sesuatu. Tapi yang terjadi, Orhan justru cuek. Setelah apa yang terjadi di rumah ini, akan lebih baik mungkin adanya perubahan. Mendengar pernyataan seperti itu, Ifakat sangat sedih. Seiran mewanti-wanti Ferit untuk tidak menceritakan hal ini kepada ayahnya jika mereka tidak ingin terjadi hal-hal yang buruk. Tapi tampaknya hati Ferit tidak tahan lagi. Lagi pula ayah mertuanya itu tahu sang menantu sedang murung. Ferit akhirnya menceritakan jika pagi ini keluarganya kejatuhan bom. Halis B mengundang putrinya yang dari London dan membawa putranya. Mendengar itu Kasim langsung terpancing. Yang ia tahu hanya Feritlah satu-satunya cucu di keluarga Korhan. Seiran mengatakan jika ia tidak sepakat dengan suaminya. Menurutnya suaminya itu melebih-lebihkan, bahwa hal yang wajar keluarga yang sekian lama tidak bertemu berkumpul kembali. Ibu dan kakak Seiran juga meminta penjelasan. Seiran menjelaskan jika tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di mansion. Kasim lebih condong kepada Ferit. Ia ingin mendengarkan penjelasan langsung dari Halis B. Dan apa motif dari semua ini? Kaya protes kepada ibunya kenapa mereka kembali ke sini. Padahal ibunya tahu dirinya sedang sakit. Dan yang lebih tidak bisa diterima, semua menganggap mereka sebagai musuh.
Nuket meminta maaf karena ia tidak bisa menolak permintaan dari Halis B. Di samping Ferit, Kazim menghubungi Halis B dan meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi di mansion. Tapi agar tidak terjadi kesalahpahaman, lebih baik mereka makan malam bersama. Halis B akhirnya terpaksa menyetujui. Kazim meyakinkan Ferit jika ia akan bisa mengatasi ini dengan baik. Untuk itu, ia dan istrinya diminta pulang saja. Di parkiran, Sairan bertanya kepada Ferit kenapa ia menceritakan hal ini kepada ayahnya. Bukankah seperti yang sudah-sudah, akibatnya akan menjadi kacau? Ferit mengaku tidak peduli. Yang terpenting sekarang adalah mengusir cucu palsu. Nuket datang ke dapur untuk memberikan tugas kepada Bibi Sevika dan Sultan bahwa akan digelar makan malam bersama Kazim. Mengenai menu, ia yang tentukan. Yang terpenting adalah hemat dan tidak terbuang sia-sia. Tidak ada satupun yang berani memprotes, sebab Halis B telah mempercayainya untuk mengatur mansion menggantikan Ifakat. Latif menunjukkan kamar Nuket dan Kaya, sedangkan Ifakat sibuk menghubungi Zerin, menanyakan alasannya memanggil Nuket. Tak lama dari itu Sultan melapor jika Nuket telah mengatur dapur. Ifakat hanya mengatakan jika memang seperti itulah kenyataannya sekarang. Yang terpenting apakah Sultan telah membelikan obat untuk Sairan yang telah ia pesan. Di perjalanan, Ferit dihubungi Profesor Ahmed dan diminta menghadap. Di sana, lengan kirinya akan diperiksa kembali. Sairan memaksa jika ia ingin ikut masuk ke dalam. Hanya saja ternyata Ferit melarang. Setelah diperiksa, Profesor Ahmed mengatakan jika ada perkembangan yang sangat baik. Ferit hanya perlu melakukan fisioterapi. Profesor Ahmed merekomendasikan Talih sebagai fisioterapisnya. Menurutnya, dialah terapis yang sangat kompeten. Di luar, Sairan tidak sabar menunggu. Ia kemudian memutuskan untuk menguping di ruangan dokter. Seorang wanita kemudian memergokinya. Ia menasihati jika ia telah melanggar privasi antara dokter dan pasien. Terjadi perdebatan hingga Profesor Ahmed melerainya. Wanita itu ternyata Talih yang tadi dibicarakan. Mengetahui Ferit adalah suami Sairan, Talih kemudian mengatakan jika jadwalnya penuh. Ferit menjelaskan kepada Sairan jika Talih satu-satunya yang bisa membantunya. Selama ini ia menahan sakit di lengan. Jika ingin melihat dirinya sembuh, Sairan harus mengerti apa yang ia butuhkan. Ferit akhirnya mendatangi Talih dan merayunya. Dengan dalih, pertama ia meminta maaf atas kelakuan istrinya. Selanjutnya Ferit mengaku jika lengannya sangat sakit. Dengan kerendahan hati ia memohon bantuan. Dengan begitu hati Talih luluh. Ia kemudian meminta nomor handphone Ferit. Orhan tiba-tiba mengubah penampilannya seperti anggota geng motor. Ia pun mengendarai motor untuk perjalanan pulang. Kita tidak tahu apa maksud dari semua ini. Sementara itu, di sisi lain, di perjalanan, Sairan protes kepada Ferit, kenapa harus Talih? Bukankah begitu banyak terapis yang lainnya? Ferit pun menyadari jika istrinya itu cemburu. Ferit beralasan jika Talih merupakan rekomendasi dari Profesor Ahmed. Hanya dia satu-satunya yang bisa membantu memulihkan lengan kirinya. Suna dibuat kaget ketika ibunya mengatakan jika membutuhkan psikolog. Flashback, Esme dulu berencana membunuh Kazim suaminya. Namun saat itu ia mengurungkan niatnya itu. Dan keinginan itu kini muncul lagi dan terjadi selalu tiba-tiba. Ketika Nuket sedang minum obat, Ifakat datang. Ia memberikan buku catatan pengurusan mansion. Namun ternyata buku itu dikembalikan lagi. Nuket berkata jika rumah ini butuh perubahan. Jadi ia rasa ia tidak membutuhkan buku itu lagi. Jelas Ifakat tersinggung, namun ia bisa menahannya. Sebelum pergi, Ifakat memberikan selamat kepada Nuket untuk ujian pertamanya, yaitu menghadapi Kazim. Sementara itu, Ferit dan Sairan tiba di mansion. Tiba-tiba dari arah belakang, mereka dikejutkan dengan kemunculan Orhan ayahnya. Tentu saja dengan penampilan yang tidak biasa, layaknya anggota geng motor. Seolah berbeda dengan yang lain, Dicele justru memuji penampilan Orhan yang saat ini. Menurutnya, majikannya itu lebih terlihat muda dan tampan. Sesampainya di dalam rumah, Orhan kembali menjadi pusat perhatian. Bahkan istrinya menyindir apakah ini yang dinamakan perubahan. Ifakat mengajak rapat keluarga, tapi tanpa Sairan.
Dan Seiran merasa tidak keberatan dengan alasan ia ingin segera beristirahat. Kesempatan ini diam-diam dimanfaatkan Seiran untuk menemui Kaya. Ferit menjelaskan kepada keluarganya ia telah meminta bantuan Kazim agar berbicara kepada kakeknya, yang tujuan utamanya untuk menyingkirkan Nuket dan Kaya. Hal ini disambut baik oleh semuanya. Jadi mereka tinggal menunggu dan menyaksikan apa yang akan terjadi saat makan malam. Seiran meminta Kaya untuk tidak ikut terpancing dengan ucapan ayah dan suaminya. Ia yakin hal ini hanyalah kesalahpahaman. Seiran yakin jika ayah dan suaminya akan bisa menerima Nuket dan Kaya. Seiran juga meminta Kaya memaklumi karena lengan kiri Ferit tidak bisa digerakkan. Ferit bertanya kepada Seiran kemana saja ia, katanya alasannya istirahat. Seiran menjawab jika ia mencari sesuatu di dapur. Ferit menjelaskan jika seluruh anggota keluarga tidak ada yang suka dengan Nuket dan Kaya, jadi mereka berusaha untuk menyingkirkannya. Tapi lagi-lagi Seiran tidak sependapat, bahwa mereka tidak seperti yang ia pikirkan. Kazim tiba di mansion dan disambut langsung oleh Nuket. Kazim bisa memahami kenapa raut wajah anggota keluarga pada lesu. Namun, momen paling kocak ketika Kazim mengomentari penampilan Orhan. Kenapa hari ini ia memakai baju anaknya? Tak lama berselang, Kaya muncul dan disusul dengan Ferit dan Seiran. Setelah itu, Kazim langsung berbicara ngawur dan menganggap Kaya sebagai cucu palsu. Bahkan ia menuduh motif dari kedatangan mereka adalah demi uang. Suasana hampir saja memanas, namun Nuket berhasil meredamnya dengan menyuruh semua untuk segera pergi ke meja makan sebab Halis B sebentar lagi akan turun. Kazim berbisik kepada Ferit jika ia akan membereskan ini. Tapi sesampai di meja makan, terjadi perebutan kursi. Ferit mengaku tidak rela jika tempat Fuad kakaknya ditempati Kaya. Terjadilah perdebatan. Kaya mengatakan jika dirinya juga tidak menghendaki berada di sini. Ia pun merasa muak diperlakukan seperti musuh. Jika bukan karena Seiran, ia bisa berbuat lebih jauh. Apalagi cuma melawan Ferit. Mendengar itu, Ferit kaget dan marah. Dan ketika terpancing, ia langsung memukul Kaya. Beberapa detik kemudian datanglah Halis B. Dan Ferit pun ditamparnya. Tentu hal ini membuat Ferit sangat kecewa. Bagaimana bisa kakeknya itu lebih membela orang yang 2 hari baru ia kenal, dibandingkan membela cucunya yang selama ini hidup bersama. Ferit akhirnya memutuskan jika ia akan meninggalkan mansion dan tidak akan pernah kembali lagi. Nah, gimana? Semakin rame kan? Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.